Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi ini karena ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. 2 Timotius pertama ayat yang ke-12, saya akan bacakan firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hal-hal yang Tuhan percayakan kepada orang Kristen. Hal yang dipercayakan Tuhan yang pertama kali dan paling penting adalah keselamatan sorgawi. Keselamatan sorgawi itu adalah hal yang telah disediakan Tuhan dan diberikan, ditawarkan kepada semua orang. Tetapi sangat sayang sekali, pengorbanan Yesus yang begitu besar, masih banyak orang yang menunda, masih banyak orang yang menolak, masih banyak orang yang tidak percaya keselamatan sorgawi hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pengambilan keputusan yang paling tepat telah engkau lakukan kalau engkau percaya kepada Yesus dan terima keselamatan sorgawi. Karena apa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia telah hidup di dalam dosa, dan manusia suka hidup di dalam dosa dan melakukan dosa. Manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan tahu keterbatasan manusia. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mati atas kayu salib, darahnya tercurah. Itu semua ditujukan untuk satu tujuan, yaitu untuk keselamatan umat manusia yang ada di bumi ini. Keselamatan sorgawi telah disediakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah punya tujuan untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang disediakan Tuhan, yang diberikan Tuhan yang paling penting dan paling utama adalah keselamatan surgawi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara saat sekarang ini. Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang masih menunda, yang masih ragu-ragu, yang masih berkata nanti saja, nanti dulu, aku pikir-pikir dulu.
Tapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, hal yang disediakan Tuhan dan diberikan kepada manusia yang pertama, keselamatan surgawi. Jangan tunda, jangan ragu, ambil segera satu sikap untuk percaya dan terima Yesus, maka engkau mendapatkan jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hal yang disediakan Allah, yang diberikan kepada manusia, yang tidak kalah pentingnya adalah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah. Tuhan Yesus Kristus sangat mengerti keadaan murid-muridnya pada waktu itu. Pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus tahu murid-muridnya mengalami ketakutan, kegentaran, dan kekhawatiran. Tapi Yesus berkata, jangan gelisah, jangan takut. Pada waktu aku naik ke sorga, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus yang akan menyertai engkau, memimpin engkau di dalam pelayanan. Dan kita bisa melihat satu fakta yang luar biasa, di mana murid-murid Tuhan yang dulunya takut menjadi berani. Yang dulunya murid Tuhan seperti Petrus menyangkal 3 kali, pada waktu mendapat urapan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sekali khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Bukankah ini merupakan sesuatu yang indah? Bukankah ini sesuatu power, kekuatan yang diberikan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada Dia? Jangan anggap enteng kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus. Hidupmu akan sukses, pelayananmu akan berhasil kalau hidupmu kooperatif kerjasama dengan Roh Kudus. Mengandalkan kepandaian kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita sendiri, mengandalkan pengalaman kita yang begitu banyak, kita akan gagal dan gagal lagi. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saat sekarang kita berkata, Tuhan, aku menyadari tahun 2021 ini baru dimulai. Saya mau apapun yang saya kerjakan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala aktivitas yang saya kerjakan, saya mau dengar-dengaran suara Roh Kudus. Karena dengan pimpinan Roh Kudus membuat saudara dan saya mampu dan mau dan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hal lain yang disediakan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa firman Tuhan mengatakan dengan tegas, dan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang beruntung. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang patut selalu bersyukur, karena saudara dan saya punya gembala yang begitu peduli terhadap saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 23, Yesus adalah gembala yang baik. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyangkal, tidak ada satu orang pun yang dapat membantah. Memang Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Tetapi pertanyaannya pada saat ini adalah, apakah kita, apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tetap menjadi domba yang baik? Ataukah kita sudah menjadi domba yang nakal? Ataukah kita sudah menjadi domba yang bandel? Disuruh ke kanan oleh gembala, kita ke kiri. Disuruh ke kiri oleh gembala, kita ke kanan. Disuruh maju, kita mundur. Pertanyaannya, jangan ragukan lagi bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tapi pertanyakanlah kepada diri kita masing-masing, masihkah kita setia menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan? Saya tidak tahu tahun 2021 ke depan apa yang akan terjadi. Bencana, tantangan bisa terjadi di mana-mana dan bisa menimpa saja, termasuk menimpa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Longsor terjadi di beberapa tempat. Belasan jiwa meninggal dunia. Berita yang masih hangat, penerbangan dari Jakarta ke Pontianak, pesawat jatuh pada waktu sudah naik kurang lebih 4 menit. Bagaimana mereka? Kemana mereka? Kita tidak tahu. Tetapi di sini menunjukkan kepada kita
Kalau kita dipimpin oleh gembala yang baik, walaupun apapun yang terjadi, gembala yang baik akan bertanggung jawab, menjaga dan memelihara, membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang begitu tenang. Artinya apa? Walaupun engkau melewati lembah kekelaman, melewati masalah apapun juga, tantangan apapun juga, kesulitan apapun juga, gembala yang baik akan membawa kita semua kepada sukacita dan damai sejahtera. Pada hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih dalam situasi kondisi yang kurang nyaman. Ada sebagian di gereja, ada sebagian di rumah, tapi kita yakin dan percaya saudara dan saya masih bisa melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, masuk di tahun 2021 yang masih belum jelas apa yang akan terjadi. Tetapi artinya saudara dan saya yang bisa melewati tahun 2020, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk saudara dan saya di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan di akhir tahun 2020. Beberapa orang jemaat yang dipanggil Tuhan sebelum masuk tahun baru. Malah setelah masuk tahun baru pun ada beberapa jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan. Artinya apa? Selama kita masih punya waktu, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya, pergunakanlah waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan buang waktu yang Tuhan berikan untuk pekerjaan yang sia-sia. Mari kita telaah kehidupan kita. Mari kita lihat waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan telah menyediakan dan memberikan waktu kesempatan untuk saudara dan saya. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan itu kepada kita semua di tahun 2021 ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa lama lagi Tuhan izinkan saudara dan saya menikmati kehidupan. Suatu ketika seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther, dia ditanya oleh seseorang, Pak Martin Luther, saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak berapa jumlah hari dalam satu minggu? Tentu orang itu ingin dapat jawaban, ya satu minggu jumlah hari 7 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tetapi Martin Luther berkata, yang aku ketahui di dalam hidup ini, jumlah hari hanya ada 2. Yang bertanya bingung, yang bertanya kaget, maksudnya apa? Lalu Martin Luther menjelaskan, yang pertama, hari ini. Yang kedua, hari ketemu Tuhan Yesus. Jadi hari inilah persiapan hari ketemu Tuhan Yesus Kristus. Mendengar jawaban seperti itu, dalam hati saya bersyukur. Itu adalah satu pernyataan dari seseorang yang menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, yang menggunakan kesempatan dengan semaksimal mungkin. Karena dia tidak tahu hari ini masih diberi kesempatan hidup, besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa aja besok kita ketemu dengan Tuhan. Jadi hari inilah kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan damai sejahtera yang dicari oleh orang. Jangan engkau cari damai sejahtera kepada dunia ini. Jangan engkau cari damai sejahtera kepada orang-orang pintar. Jangan engkau cari damai sejahtera kepada orang-orang yang dianggap hebat. Karena firman Tuhan katakan pada hari ini,
Damai sejatanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Damai sejata yang sesungguhnya itu yang bisa membuat hidupmu tetap mengalami damai walaupun di luar ada gelombang yang besar. Hidupmu akan tetap damai walaupun di luar begitu banyak kesulitan dan pergumulan di dalam hidupmu. Engkau akan tetap mengalami damai sejahtera daripada Tuhan walaupun mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit yang berat, ekonomi yang tercecer, masalah-masalah yang lain muncul. Tapi damai sejahtera daripada Tuhan akan membuat engkau menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Karena sukacita Kristus itu juga diberikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 11 berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, kata Yesus, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini luar biasa. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan, menyediakan hal yang indah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita yang dicari Tuhan telah sediakan dan Tuhan telah berikan, supaya sukacitamu menjadi penuh. Kalau sudah penuh, melimpah kepada orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena begitu banyak yang telah disediakan dan diberikan Tuhan untuk orang yang percaya. Kita patut bersyukur kalau kita sekarang masih ada bersama-sama dengan keluarga kita. Orang tua kita kalau masih ada, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Kita bersyukur. Keluarga itu juga disediakan Tuhan dan diberikan Tuhan untuk kita masing-masing. Bersyukur dengan apa yang ada di dalam keluarga kita. Mungkin secara manusia kadang-kadang kita kesal. Kok punya suami yang galak begini? Kok punya istri yang cerewet begini? Kok punya anak yang bandel begini? Kok punya orang tua yang kurang perhatian begini? Itu adalah hal realita yang bisa terjadi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Tetapi kita tahu itu telah disediakan, diberikan Tuhan untuk kita. Kita perlu bina, kita bentuk proses. Kita perlu membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Orang tua kalau menyadari kita kurang perhatian kepada anak-anak, tahun 2021 kita bisa berubah. Anak-anak yang bandel sama orang tua yang bawa karap sendiri juga bisa berubah. Suami yang kurang peduli terhadap istri, itu yang kurang perhatian kepada suami, kita bisa berubah. Lingkaran kecil yang paling penting di dalam kehidupan manusia adalah keluarga. Lingkaran berikutnya baru komunitas dengan tetangga dan lain sebagainya. Keselamatan keluarga kita, kehidupan keharmonisan keluarga itu perlu dijaga dan diperhatikan baik-baik. Suami dan istri dan anak, adik dan kakak perlu sama-sama datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena ini telah disediakan dan diberikan Tuhan. Terima apa adanya, karena itu telah diberikan Tuhan untuk kita. Pelihara, datang kepada Tuhan kalau engkau punya masalah. Sampaikan kepada Tuhan kalau ada kurang puas di dalam kehidupan berkeluarga. Jangan tanya kepada yang lain, jangan bicara kepada yang lain. Datang kepada Yesus. Yesus yang telah memberi, Yesus yang telah menyediakan. Yesus juga akan membantu kita untuk kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Hal yang disediakan Tuhan dan diberikan kepada orang yang percaya. Kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan kita jadi duduk diam, duduk manis. Tuhan, aku telah selamat, amin, puji Tuhan. Duduk diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Paulus. Dulunya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia membenci kekristenan. Dia penganiaya yang luar biasa. Tapi pada waktu dia ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi orang yang ambil bagian di dalam misi, terlibat di dalam pelayanan yang luar biasa. Sampai garis akhir, aku akan setia di dalam melayani Tuhan.
Tuhan punya kerinduan supaya orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan zaman kita, itu tanggung jawab saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan. Masa Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bapak-bapak gereja yang lalu, Bapak Martin Luther, John Wesley dan lain sebagainya, itu sudah lewat. Bapak ibu saudara yang sayang, hidup pada saat sekarang adalah zaman kita. Masa di mana saudara dan saya punya tugas tanggung jawab untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan tanggung jawab nanti generasi penerus, bukan tanggung jawab generasi yang sudah lewat, tapi generasi yang ada sekarang adalah tanggung jawab di mana kita hidup saat sekarang ini. Siapkah kita menanggung hal seperti itu? Siapkah kita melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Kita yakin dan percaya kita harus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 4, 6 dan 8, itu ada 3 hal yang penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 4 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus mempermuliakan Bapa. Di dalam ayat 6 Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu, membesarkan nama Tuhan kepada setiap orang." Ayat 8 menyampaikan firman kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Tugas tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya adalah seperti demikian. Mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Menyatakan nama Tuhan, nama di atas segala nama yang di dalamnya ada keselamatan. Menyampaikan firman, kabar kesukaan kepada orang lain. Saya yakin dan percaya kita patut bersyukur pada waktu Tuhan memberikan tugas kepada saudara dan saya, Tuhan siap membantu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita telah melihat beberapa hal-hal yang dipercayakan Tuhan untuk orang yang percaya. Yang terakhir, kita melihat bagaimana Tuhan telah menyediakan, telah memberikan berkat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini banyak orang Kristen berkata, amin. Puji Tuhan, berkat, berkat, berkat. Tidak salah anak-anak Tuhan rindu diberkati oleh Tuhan. Tidak salah kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Memang Tuhan telah menyediakan berkat untuk saudara dan saya. Berkat Tuhan luar biasa. Tuhan yang kaya rela menjadi miskin, supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya dan hidup dalam berkelimpahan. Seringkali kita lupa, pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan rindu supaya saudara dan saya pun siap menjadi berkat bagi orang lain. Alangkah indahnya kalau hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Banyak yang dapat kita kerjakan. Banyak yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapat lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tentu kita bisa melihat banyak rekan-rekan kita baik melalui WA group, media sosial. Tolong saya sakit, tolong doakan. Kita bisa doakan walaupun tidak ketemu dengan orang itu, melalui pernyataan-pernyataan yang ditulis di dalam WA group. Itu akan memberikan kekuatan, memberikan respon-respon yang positif. Bertelepon kepada orang yang bersangkutan gak jadi masalah. Mendoakan orang yang sakit, memberikan penghiburan. Berkat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua? Ada berkat jasmani, ada berkat kesehatan, ada berkat karunia, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan begitu banyak. Kita patut bersyukur. Tuhan, Engkau begitu baik untuk saya. Tuhan, Engkau begitu indah, telah memberikan kasih-Mu yang luar biasa untuk saya. Setelah kita mendengar apa yang telah disediakan Tuhan, apa yang telah diberikan Tuhan dan telah dipercayakan kepada orang-orang yang percaya, selayaknya orang Kristen tanpa terkecuali, saudara dan saya harus bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup harus berarti, hidup harus lebih bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.